Biarlah kemuliaannya dinyatakan bagi setiap Bapak Ibu sekalian, dan tempat yang atasnya nama Tuhan disebut, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuai yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Praise God forevermore. Kemuliaan Tuhan menghampiri negeri tercinta Indonesia. Amin. Kemuliaannya telah turun di negeri ini. Gereja Tuhan, berdoalah, bersyafaatlah, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang, yes, menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Aku percaya Tuhan Yesus melawat negeriku tercinta Indonesia. Pemulihan terjadi karena kuasa-Nya sedang bekerja. Mari orang-orang percaya katakan, kuasa Tuhan dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Yes, saat kuasa Tuhan dinyatakan, setiap mata akan melihat kebesaran, kasih, dan keajaiban firman Tuhan Yesus. Amin. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Yes, amin. Aku percaya Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Aku percaya lawatan kesembuhan atas Indonesia terjadi in Jesus name. Jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang sedang sakit disembuhkan in Jesus name. Praise God forevermore. Kami percaya, kami angkat tangan, kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mati di kayu salib, memberikan keselamatan, sehingga kami hari ini dibenarkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, angkat tanganmu, mari bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur. Negeri kami Tuhan ada dalam lawatan dan kuasa-Mu. Tidak ada yang buruk yang menimpa orang percaya tanpa seizin Tuhan. Kami berdoa, kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Yes, dinyatakan, berkat-Nya dilimpahkan, dicurahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah
Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa Tuhan ajaib. Bukan hanya di tempat ini, tapi tempat di mana Bapak Ibu menyaksikan layanan ini. Kuasa Tuhan ajaib. Kota-kota dimanapun engkau tinggal, kuasa Tuhan ajaib. Yes, Yesus Kristus Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan telah turun. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Amin. Kemuliaan Tuhan sedang turun atas negeriku tercinta, Indonesia. In Jesus' name we pray to the Lord. Haleluya. Sama-sama katakan amen. Woo. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Hari ini saudara-saudara, dari sekian puluh grup doa yang dibuka, Pastor Andy juga melihat admin menginfokan bahwasanya hampir 70% form doa yang masuk isinya adalah orang yang terinfeksi COVID. Ada banyak orang-orang lewat kuasa doa, mereka menerima kesembuhan. Namun hari-hari ini juga bertambahnya orang yang terinfeksi. Dalam kesempatan ini, Pastor Andy doa massal. Kalau engkau punya kerabat atau engkau sendiri sedang terinfeksi saat ini dan engkau melihat tayangan ini, maka doa ini dan kuasanya sedang bekerja atas hidup Anda. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh Anda. COVID out! In Jesus' name. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu yang terinfeksi saat ini. Aliran kesembuhan men-touch tubuhmu, paru-parumu, nafasmu, saturasi oksigenmu dipulihkan in Jesus' name. Kekuatan kasih Tuhan sedang mengalir menjamah tubuh orang-orang terinfeksi saat ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Maka saudara-saudara, perlu betul kita serius memperhatikan protokol kesehatan ya. Banyak yang bersaksi mereka disembuhkan setelah didoakan. Positif PCR setelah didoakan negatif. Amin. Namun hari ini yang masuk sekitar 70%. Maka setelah Pastor doakan tadi, saya berpesan kembali. Protokol kesehatan itu bukan hanya semata-mata saat akan diambil foto ataupun juga takut karena kena razia. Tapi protokol kesehatan itu adalah sebuah gaya hidup baru di zaman ini. Karena tidak selamanya
Satgas COVID akan memantau, tetapi tanggung jawab setiap orang warga negara Indonesia untuk memproteksi dirinya sendiri. Maka saudara-saudara, masker itu ya saat Anda berkegiatan di luar wajib dipakai, dan itu bukan karena semata-mata takut nanti kena razia atau nanti kena sanksi, bukan, tapi untuk memproteksi Anda dan orang-orang yang Anda sayangi di rumah Anda. Oke, baik, itu saja saudara-saudara sedikit informasi yang Pastor dahului. Kami pun berdoa Indonesia menang melewati masa-masa ini. Orang percaya jangan pesimis, tetap berdoa, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti tergenapi. Amin. Time for Bible. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Pastor mau share dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yes. Saya percaya orang-orang buta akan dicelikkan matanya. Saya percaya orang-orang sakit akan menerima kesembuhan seutuhnya. Saya percaya orang-orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa. Saya percaya orang tuli akan mendengar. Saya percaya orang bisu akan berbicara. In Jesus' name. Saat berita keselamatan dari Tuhan dinyatakan, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan mengubah Anda jadi manusia rohani yang dahsyat. Yesaya 35 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Padang gurun dan padang kering akan berjuang, akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Sharon. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Tuhan kita yang ajaib perkasa. Kudus, agung, mulia, maha sanggup. Segala hal yang mustahil di dalam Engkau dapat terjadi. Amin. Ayat yang ketiga dari Yesaya 35, saudara-saudara. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Saudara-saudara yang tawar hati hari ini, putus asa, saya perkatakan kepada Anda, kuatkanlah hatimu. Jangan takut. Lihatlah, Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Dan Dia yang akan mendatangkan pembalasan. Dia adalah hakim yang adil. Dia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Katakan amin. Saudara-saudara, ayat 5 dan 6. Maka pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Amin. Ini adalah janji Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya dan berpegang pada janji Tuhan. Amin. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Dan pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, akan berkata-kata. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab
mata air. Saya percaya mata air itu adalah aliran firman Tuhan, aliran Roh Kudus, air hidup. Sebab aliran firman Tuhan, berita tentang keselamatan itu akan memancar di padang gurun, di tempat yang kering, lapar dan haus. Saat berita firman Tuhan ini diperdengarkan, orang-orang menjadi percaya. Dan orang yang percaya, hanya orang percaya, baik dia minta didoakan, dia percaya bahwa kesembuhan Tuhan masih ada. Ini nggak bicara soal agama apapun ya, tapi dia percaya kuasa doa itu masih ada. Karena hari ini meskipun Anda Kristen, banyak yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Jadi orang percaya di sini tidak harus dia beragama Kristen. Sekalipun non-Kristen, kalau dia percaya bahwa doa in Jesus name dapat menolong hidupnya, ada kuasa, dia melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak membentuk satu agama pun. Bahkan sebelum Yesus datang, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi sudah menyusun sebuah agama yang sangat-sangat rapi. Yesus datang membawa kuasa, kebenaran yang membangkitkan semangat, mematahkan kutuk dosa. Jadi saudara-saudara, kita bangga menjadi Kristen, menjadi seperti Kristus. Tapi itu bukan yang utama. Bermegahlah kalau kita bisa percaya akan firman-Nya, kuasanya, yang tetap sama. Firman Tuhan bukan dongeng yang sudah dibungkus dengan debu dan cerita yang sudah mati. No. Firman Tuhan sampai hari ini berkuasa menyelamatkan, melepaskan dan menyembuhkan Anda dari ketakutan, penyakit dan dosa. Melepaskan Anda dari hukuman maut. Menyelamatkan jiwa Anda yang harusnya dilempar masuk dalam api neraka. Berita keselamatan harus disampaikan dengan tanda-tanda ajaib. Usir setan, tumpan tangan orang sakit sembuh. Beritakan Injil keselamatan harus terjadi. Justru di tengah-tengah ketakutan bangsa, sampaikanlah berita pengharapan, berita kebenaran, berita keselamatan, bahwa pemulihan hanya dapat terjadi in Jesus name. Biarlah berita ini, saudara-saudara, seperti air yang memancar. Padang gurun bagaikan hati manusia yang lapar dan haus akan Dia. Dan saudara-saudara, air yang memancar itu akan menjadi sungai di padang belantara. Mari dalam kesempatan ini di hari Minggu, Sunday service, Happy Sunday, Anda beribadah online, offline, saya mengundang seluruh hamba-hamba Tuhan dan secara umum seluruh orang percaya. Beritakanlah tentang keselamatan, karena di sanalah tanda-tanda surga, keajaiban Yesus Kristus akan menyertai Anda. Semisal saudara ada di kota di mana engkau punya akses mendoakan orang-orang sakit, mulailah berdoa untuk orang-orang sakit. Supaya apa? Bukan untuk diri Anda, bukan untuk diri saya, bukan untuk program atau channel ataupun Facebook ini, bukan. Tetapi supaya orang melihat bahwa dalam keadaan hari ini ada satu pribadi yang pernah memberi firman, dan firman-Nya berkuasa dan sanggup menolong serta menyembuhkan banyak orang sakit. Dan saya berdoa hari ini, ada begitu banyak orang sakit yang sedang berada di rumah sakit akan melompat-lompat kegirangan karena aliran kesembuhan mengalir menjamah mereka, bukan dari Pastor Andy, tetapi dari saudara-saudara sekalian yang mau dan memberi diri serta meresponi panggilan untuk kita menjadi berkat.
bagi orang lain. Kepadamu diperhadapkan berkat atau kutuk, pilihlah berkat. Kepada kita diperhadapkan hidup atau mati, pilihlah hidup. Kepadamu diperhadapkan melayani ataukah ongkan-ongkan kaki, pilihlah melayani. Kepadamu diperhadapkan mengucapkan kata-kata yang membangun atau melemahkan, pilihlah membangun. Kepadamu diperhadapkan tanganmu engkau pakai menolong orang, mengangkat orang, menguatkan orang, ataukah menjatuhkan, melemahkan, mendorong orang jatuh. Pilihlah tangan yang dipakai untuk menguatkan. Let's pray. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Saat berita firman Tuhan disampaikan ini, ada begitu banyak pemulihan dan karya Kristus yang ajaib. Orang-orang lemah menemukan pengharapan yang baru. Yang terhilang ditemukan kembali. In Jesus' name. Sakit penyakit disembuhkan. Pemulihan terjadi. Diberkatilah roh, tubuh, dan jiwamu. Keadaanmu dalam karya Kristus akan baik-baik saja, aman dan sentosa. In Jesus' name. Orang-orang takut, tetapi bagi orang percaya, mereka tetap akan tinggal tenang dalam kekuatan kasih. Karena di dalam doa, kita mendapat kekuatan yang baru setiap saat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pastor Andy mendoakan setiap saudara-saudara pemirsa dan pendengar, terimalah kasih Kristus, terimalah kuasa Tuhan, dan aliran-aliran kesembuhan menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat Bapak Ibu semua yang di rumah. Kurangi aktivitas dalam beberapa pekan ini. Biarkan doa terus bekerja, mendatangkan yang terbaik bagi negeriku tercinta, Indonesia, kotaku yang aku tinggal, Balikpapan, dan seluruh orang percaya. Keep pray, keep pray, keep pray, keep pray. Karena melalui doa lah suatu negeri dapat dipulihkan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Sebuah kehormatan ya, Pastor masih diberi Tuhan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Sola Fide, Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Shalom. Bless your day. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Pastor close ya.